hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ketemu bersama Lase Natasha dan Lase Feli. Kita mau sekolah Minggu, kita mau memuji Tuhan, mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya nih, kita mau berdoa dulu ya. Iya, betul. Yuk, adik-adik ikutin Lase berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersekolah minggu. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi dibilang hari Minggu kita waktunya ibadah. Hari Minggu harinya Tuhan ya. Harinya Tuhan. Tapi apakah cuma hari Minggu lah? Enggak dong, semua hari harinya Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan setiap hari. Betul. Kita mau nyanyikan sama-sama hari ini harinya Tuhan. Yuk, sampai boleh bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, kita mau ganti lagu nih, ganti caranya ya. Ganti harinya. Iya. Ini bukan karena hari hari ini Minggu aja. doang kan tadi. Betul. Nah, jadi kita mau ganti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi semua hari itu harinya Tuhan. Pasti bisa ya, adik-adik Bisa. ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Betul ya, Lase, semua hari itu harinya Tuhan. Jadi Tuhan tuh setiap hari, setiap jam tuh jaga kita Jaga ya. kita, jadi kita nggak perlu khawatir Lase. Oh iya betul ya, Lase ya. Karena ada Tuhan yang selalu jaga kita. Betul. Kayak lagu kita nih, kita mau nyanyiin satu lagu, jangan kamu khawatir. Oh iya betul, anak-anak juga tahu ya di rumah. Pasti ya. tahu. Masih dengan bangkit berdiri kita Masih nyanyiin. berdiri. Boleh sambil pakai gerakan ya, Lase ya. Iya dong. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi kita nyanyikan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jadi kita nggak perlu khawatir karena Bapa di sorga memelihara kita. kita. Yuk adik-adik boleh duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, langsung mau ajak kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Kita mau siapkan hati kita ya Untuk dengar firman Tuhan ya.
Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami selama seminggu ini. Tuhan berikan kesehatan, berikan kecukupan kepada kami semua. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, dan tolonglah supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, perjalanan bangsa Israel dimulai dari Mesir dengan dibuangnya Yusuf menjadi budak, dan atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir dan membawa semua keluarga Yakub pindah dari Kanaan ke Mesir. Bangsa Israel beranak pinak menjadi suatu bangsa yang besar. Dan Firaun tidak mengenal Yusuf, menindas bangsa Israel dan menjadikan sebagai budak selama 400 tahun. Tuhan mendengarkan teriakan minta tolong dan mengutus Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan dengan 10 tulah, Tuhan menghukum bangsa Mesir, dan dengan tulah terakhir yaitu dibunuhnya semua anak sulung bangsa Mesir. Bangsa Israel diusir keluar dari Mesir. Nah, kesulitan pertama apa yang dihadapi bangsa Israel? Yaitu Laut Merah di depan dan di belakang adalah tentara Firaun. Tapi Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel berjalan sendiri. Laut Merah dibelah. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Sedang Firaun dan tentaranya ditenggelamkan dalam lautan. Adik-adik, kita menyaksikan pembebasan yang penuh kuasa dari Firaun dan tentaranya di Laut Merah. Dan bangsa Israel merayakan dengan penuh sukacita. Tuhan memberikan kesulitan kepada kita untuk menguji kita apakah kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita melihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Adik-adik, selama kurang lebih 3 bulan, kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel berjalan di padang gurun. Tidak ada air seperti di Mara, di mana airnya menjadi pahit. Di Meriba, di mana bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak ada air. Tidak ada makanan. Mereka mengalami banyak kekurangan, bahaya, dan pencobaan. Dan bangsa Israel melakukan ketidaktaatan dan berulang kali membawa mereka dalam pertobatan. Tapi adik-adik semua, Allah tetap setia pada janjinya dan menyediakan semua kebutuhan bangsa Israel yang banyak jumlahnya, melindungi dari berbagai macam bahaya, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 hukum Tuhan, tetapi bangsa Israel memberontak dan menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan buat di antara mereka. Bangsa Israel berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Tuhan Allah tetap mengampuni. Karena apa? Karena Ia pengasih
dan pengayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Adik-adik, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Dan berbuat nista yang besar. Tuhan tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Karena kasih sayang Tuhan yang besar. Tiang awan tidak berpindah di atas mereka pada waktu siang untuk memimpin mereka dalam perjalanan. Begitu juga tiang api pada waktu malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka untuk mengajar mereka. Juga mana tidak Tuhan tahan dari mulut bangsa Israel. Dan Tuhan tetap memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Tuhan memberikan bangsa Israel makan di padang gurun. Mereka tidak kekurangan pakaian. Pakaian mereka, maksudnya ya, pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Juga Musa dan Yosua terus-menerus menunjukkan kesetiaan, kebaikan dan belas kasihan dari Allah dalam menghadapi bangsa Israel yang terus-menerus melakukan pelanggaran, pemberontakan, dan berbuat dosa dengan bersungut-sungut kepada Allah. Adik-adik semua, Allah terus-menerus berbelas kasihan kepada bangsa Israel dan mengampuni bangsa ini ketika mereka bertobat. Jika tidak, maka bangsa Israel pasti dimusnahkan atas perbuatan jahat dan pemberontakan mereka kepada Allah. Adik-adik, tatkala memasuki tanah perjanjian, Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan mengalahkan musuh-musuhnya di tanah Kanaan. Bukan karena orang Israel lebih kuat, bukan karena senjatanya lebih lengkap, tapi karena kejahatan bangsa Kanaan yang banyak dan tidak bertobat dan menyembah dewa dan berhala. Saat masuk ke Kanaan, kita melihat Tuhan menunjukkan tanda yang ajaib, di mana sungai Yordan kering dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering menuju Kanaan. Juga Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib melalui Yosua, memimpin bangsa Israel mengalahkan raja-raja di Kanaan, seperti Yeriko, Ai, merebut tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Gergasi, dan memberikan kepada bangsa Israel. Nah, kesimpulannya apa? Adik-adik, dari cerita perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan, dapat kita tarik pelajaran bahwa satu, Tuhan berjanji dan Ia pasti menggenapi. Janji Allah akan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir digenapi. Janji pemeliharaan Allah keluar dari tanah perbudakan berjalan dalam padang belantara selama 40 tahun dan menempati tanah perjanjian digenapi juga. Adik-adik, semua tanya nih, janji Tuhan sekarang ada di mana? Ada yang tahu? Ya, semuanya tertulis dalam Alkitab. Jadi adik-adik semua harus membaca Alkitab setiap hari. Percayalah dan imani bahwa janji-janji Tuhan kepada kita
pasti dipenuhi. Janji apa saja janji Tuhan itu? Janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan juru selamat melalui Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan menjaga kita. Bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan menolong kita. Bahwa Tuhan memelihara kita. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahwa Tuhan setia dan tidak berkesudahan kasih setianya. Selalu baru rahmat-Nya tiap hari. Bahkan Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kesimpulan yang kedua apa? Yang Tuhan mau dari kita adalah kita harus terus setia, mengasihi, percaya, dan taat kepadanya, serta melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang kita hafalkan ayat hafalan yang terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita hafalkan sekali lagi ya. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, ingat ya terus ini ya, ayat hafalan ini. Akhirnya adik-adik semua, seperti Tuhan menggenapi janjinya melalui penyertaannya kepada bangsa Israel, Musa dan Yosua dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Demikian juga Tuhan terus menyertai kita semua. Sampai akhir hidup kita, sampai menuju tanah perjanjian di surga nanti. Hanya apa yang Tuhan mau, hanya kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Jangan takut dan tawar hati. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Sebelum kita berdoa, ajak adik-adik semua menyanyi Allah mana seperti Allahku. Bisa? Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi. Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang setia, Allah yang terus memelihara, menolong kami. Biarlah kami terus mengasihi Engkau, terus taat, terus percaya, sampai kami di surga bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan, kiranya Tuhan terus peliharakan, simpan dalam hati, pikiran setiap adik-adik, supaya mereka terus mengingat janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan Iya. kita pun juga harus taat Nggak cuma mendengarkan, Betul. tapi kita juga mau melakukannya. dan taat pada firman Tuhan ya. Iya. Kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Boleh sambil bangkit berdiri, berdiri. dan pakai gerakan. Iya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi kita nyanyikan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Boleh duduk adik-adik. Sekolah minggu kita udah mau selesai, dan kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, Tutup tutup mata. matanya. Kita berdoa, ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami semua Kami semua diberi kesempatan diberi kesempatan untuk beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang jaga kami yang jaga kami dan beri kami dan beri kami kesehatan kesehatan setiap saat. setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Nah, sekolah minggu hari ini udah selesai. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Ya, jangan lupa minggu depan sekolah minggu lagi. Betul. Dadah. Sampai jumpa, dadah. Halo Josie, halo Josie, Phoebe. Halo juga Koko Lukas, halo Koko Ethan. Halo anak-anak semua. Halo Lause. Lause punya kabar gembira buat anak-anak semua. Apa itu Lause? Di bulan Juli jam 11 siang anak-anak boleh kembali ke gereja untuk bersekolah minggu. Tuhan ingat kuasa, Tuhan mampu menolong kita. Percayalah pada waktu